عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام أما بعد. عباد الله, jemaah majelis kajian rahimakumullah. Pada sore hari ini, setelah kita sekian lama membahas tentang fikih keluarga dan lanjut kepada perkara tentang al-mawaris atau al-farad, tentang kewarisan atau pembahagian harta pusaka. Rasanya untuk sementara berbagai informasi yang perlu untuk kita pahami sudah kita sampaikan. Walaupun tentu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin untuk mengetahui bagaimana penerapan ilmu faraid itu dalam kasus-kasus masing-masing, tentu ini tetap saja merujuk kepada para ulama membawa kasus tersebut. Tapi setidaknya ketika ulama memberikan petunjuk tentang pembagiannya, kita sudah memahami bahwa ini ternyata adalah hak si fulan, ini adalah hak si fulan, dan ini bukan hak saya. Hal seperti itulah yang perlu untuk kita ketahui. Nah, di dalam implementasinya tentu sangat bergantung dengan kasus dan keadaan dari peristiwa-peristiwa tersebut. Bulan wafat, meninggalkan warisan sekian, siapa keluarga yang tinggal dari keluarga itu, siapa yang termasuk atau tergolong ahli waris, siapa yang tidak, siapa yang terhijab, siapa yang tidak terhijab. Itu nanti itu di dalam praktek. Nah, di dalam praktek, dan kita tidak dalam rangka untuk itu. Yang penting kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan ketentuan dalam perkara miras, dalam perkara kewarisan, dan tugas kita kaum muslimin adalah mentaati ketentuan tersebut. Jangan sampai sia-siakan ketentuan Allah, dan jangan sampai melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulan dari kajian dari fikih kewarisan itu adalah ketundukan kita. Kita sadari bahwa siapa yang memberikan hak kepemilikan itu pada hakikatnya adalah pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita yang menguasai harta, atau orang sebelum kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, termasuk kita sendiri, pada hakikatnya bukanlah pemilik yang hakiki. Kita ini adalah mustaqlaqun, orang-orang yang diberikan titipan mewarisi apa yang telah ada di generasi yang lalu, dan tidak akan abadi di tangan kita, akan berpindah pula ke generasi berikutnya. Nah, itu makanya sering dikatakan oleh para ulama, ini adalah sifat kita terima dari generasi yang lalu, kita sebagai khalafnya, namun kita akan melepaskan juga, suka tidak suka, karena dunia ini dua saja pilihan. Kalau tidak kita yang meninggalkannya, ya dia yang meninggalkan kita. Begitu saja kesimpulan. Yang abadi tidak ada. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di muka bumi ini fana. Apa makna fana? Bil zawal, yaitu akan lenyap adanya, termasuklah hak milik. Jadi hak milik tidak abadi. Ketika seseorang meninggalkan dunia, maka hilang kepemilikan. Bahkan ikatan pernikahan pun lenyap. Coba bayangkan. So, kalau tidak lenyap, tentu tidak bisa orang menikah lagi setelah itu. Kecuali siapa? Istri Rasulullah SAW yang tidak halal dinikahi oleh siapapun setelah beliau. Yang lain pernikahan
tidak ada lagi. Nah itu bukannya tidak ada yang ada. Nah itu kira-kira terkait dengan perkara kewarisan, dan kita cukupkan pembahasan kita tentang itu. Kalau ada kasus-kasus terkait dengan warisan-warisan tertentu, tentu itu merujuk kepada ulama, biar ulama bisa memasukkannya ke dalam rumus-rumus yang telah disimpulkan dari petunjuk Al-Quran yang telah kita bahas. Ini mendapat sekian, ini mendapat sekian. Nah, setelah dikumpulkan semua kerabat yang ada ikatan nasab, maka akan dilihat siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, siapa yang terhijab, siapa yang tidak terhijab, siapa yang mendapatkan seperempat, siapa yang mendapatkan seperdelapan, siapa yang mendapatkan setengah, siapa yang mendapatkan itu sepertiga, siapa yang mendapat seperenam, siapa yang dapat 2/3. Itu nanti ulama yang akan merumuskan. Tapi yang jelas kita sudah tahu bahwa ketika kita menjadi ahli waris harus mengetahui posisi kita. Posisi terkait dengan apa? Dengan kedudukan kita, apakah ahli waris yang mewarisi atau ahli waris yang terhijab. Hati-hati, bukan ahli warisnya iyo, tapi ahli waris yang terhijab barangkali. Jangan mengalir dulu, maha aku. Jangan begitu. Nah, belajar fikih mewaris itu minimal untuk masyarakat umum tahu itu ada ketentuan di dalam Al-Quran. Ketentuannya bukan menurut selera kita. Aku sana mana aku dah menggadang sejak kecil. Apa nak ada? Nah, misalnya kan begitu. Saya sering dengar seperti itu. Tak tambah mampu mana belum tahu mana aja. Ini gadangnya, tak punya anaknya, anak laki-laki. Kita saudaranya dia awak nak menggadangnya sejak kecil. Orang tua awak tak ada misalnya. Nah, tapi ketika dia telah berkeluarga, dia meninggalkan anak laki-laki, tidak sia-sia kerja awak mengadangkan lagi itu, menolong kakak itu, tidak sia-sia. Siapa saja yang beramal saleh dari kaum unsa laki-laki atau perempuan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perkara kewarisan kita ahli waris dia, tetapi tidak mendapatkan warisan karena terhijab oleh anak laki-laki dari si mayat. Dia mau bagaimana lagi? Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilampaui itu. Nah, jadi bukan tidak berperasaan. Perasaan main, tapi perasaan tidak menjadi ukuran berdiri sendiri. Ada ketentuan Allah Subhanahu. Kenapa menggunakan itu? Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ini. Dan tentu hikmahnya sudah kita jelaskan. Kenapa diberikan kepada anak? Karena di situ ada tanggung jawab. Kita cukupkan kajian tentang fikih mawaris. Nah, kemudian setelah ditimbang-timbang, apa lagi pembahasan dan kajian kita setelah fikih mawaris? Dari berbagai macam pembicaraan, pertanyaan, dan dialog dengan jemaah, persoalan yang paling perlu untuk diperhatikan adalah masalah salat. Sebenarnya masalah salat, karena salat itu tiang agama jelas. Namun setelah kita perhatikan pula lebih lanjut, lebih jauh, banyak di antara kita yang salat, tidak sedikit, tetapi tidak seberapa dari yang menunaikan salat itu berpengaruh atau berdampak kepada sikap dan perilaku seorang-orang orang itu salat tapi tidak salat. Kalau bayangkan baru saja tadi dia membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, di luar musajid itu dalam ujian. Ini contoh ya. Saya tidak leader siapa
apa yang menyebabkan salat itu seperti hanya bikin seremonial begitu saja, atau ritual fisik begitu saja. Ternyata setelah ditelusuri, orang tidak merasakan makna dari salat tersebut, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah sebagai hikmah dari salat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak terwujud. Ada pertanyaan yang sering muncul ketika ada orang melakukan kegiatan-kegiatan yang munkar. Ada yang salat, tapi tetap saja berbuat kemungkaran. Apa penyebabnya? Salatnya tidak mencegah dari itu. Nah, dari pertanyaan itu kita telusuri apa penyebabnya salat itu tidak memberikan manfaat. Nah, banyak jawaban dari para ulama adalah ketika salat itu dilakukan sedangkan yang menunaikan tidak mengerti apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia tuju dengan ibadahnya itu. Ini penyebabnya. Sehingga salat itu akhirnya hanya sekedar tukus, sekedar ritual. Datang, lakukan, pulang, selesai. Nah, karena itulah sudah saatnya kita meningkatkan kualitas salat tersebut. Nah, di antara cara meningkatkan kualitas salat adalah memahami apa yang dibaca, di samping memahami apa yang dilakukan. Karena dalam salat itu, kalau kita bagi rukun salat itu, ada rukun yang dimasukkan dalam kategori amal qulub, perbuatan hati. Itu ada dua, yaitu niat dan khusyuk. Kemudian ada rukun dalam bentuk perbuatan fisik atau af'al al-jawarih, perbuatan anggota tubuh. Nah, perbuatan anggota tubuh ini bisa dibagi dua. Yang pertama dalam bentuk gerakan lahiriah, harakah jawarihiyah. Yang kedua adalah taqwa, perkataan. Jadi kalau kita bagi tiga, ada yang disebut rukun qalbi, ada yang disebut rukun fi'li, ada yang disebut dengan rukun qauli. Rukun qauli. Dia ada yang termasuk kategori qalbu, itu hati, awak nama tajuk, ada dua. Apa itu? Niat satu, yang kedua apa? Khusyuk. Kekhusyukan qalbu. Kemudian ada fi'li, perbuatan lahir. Apa itu? Misalnya berdiri, diam. Apa lagi? Rukuk, sujud, duduk. Nah, itu adalah merupakan rukun fi'li. Kemudian ada yang bersifat qauli, qauli perkataan. Apa itu? Takbir, takbiratul ihram. Kalau usolli fardhan maghrib 3 rakaat tidak termasuk rukun dan tidak termasuk ke dalam kewajiban salat. Artinya salat sah tanpanya. Bahkan kalau kita telusuri dalil-dalilnya, kita tidak menemukan ada petunjuk secara khusus lafaz niat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari sahabat.
Jadi kalau kita telusuri, adakah Nabi mengajarkan kalau kalian berdiri untuk salat, maka bacalah usolli fardhu maghrib 3 rakaat? Tidak ada. Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada orang bisa menunjukkan ada riwayat yang seperti itu. Nah, karena itulah makanya ulama tidak mengatakan melafazkan niat itu wajib. Tidak ada ulama mengatakan wajib. Dalam mazhab manapun, termasuk mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i hanya dikatakan yundabu, dianjurkan, karena dia adalah perbuatan yang tidak masuk ke dalam salat sebenarnya, karena dia dilakukan sebelum salat. So, salat itu dimulai dari mana? Dari takbir. Nah, kalau kita baca fatwa Imam Syafi'i, Imam Syafi'i betul fatwanya di dalam kitab Al-Um, kitab beliau adalah menyuruh ada 3 perbuatan yang seiring sejalan. Nah, ini menunjukkan tidak mungkin bagi usolli. Apa 3 perbuatan yang seiring sejalan itu? Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbir, yang ketiga adalah mengangkat tangan. Seiring sejalan. Jadi kalau kita ambil dari Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um itu bagaimana? Niat, Allah Akbar, itu niat dari alif ke ra, itu niat ada di dalam. Takbir harus diucapkan, tangan bersamaan. Nah, kira-kira kapan usolli? Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah musallina. Nah, itu makanya ulama dari seluruh mazhab fikih yang ada sepakat bahwa niat itu tempatnya bukan di lisan, bukan di lidah. Niat itu tempatnya di mana? Di qalbu. Mahallun niyatil qalbu. Tempat niat itu di qalbu. Nah, kenapa dikatakan di qalbu? Karena niat itu hakikatnya adalah maksud. Maksud itu perbuatan hati. Maksud pas bawah. Makanya ulama fikih mendefinisikan niat itu dengan qasdul fi'l. Maksud untuk apa? Untuk maksud untuk melakukan perbuatan. Nah, maksud itu di mana adanya? Di dalam. Nah, karena itulah niat termasuk apa di dalam salat? Amal al-qulub atau rukun qalbi. Jadi niat itu bukan rukun ga'ali zahir, bukan qauli, tapi qalbi. Kemudian ada fi'li. Seperti apa? Berdiri, yang sanggup, rukuk, sujud, itu fi'li. Kemudian ada qauli. Qauli itu apa misalnya? Takbir. Takbir itu rukun. Sebab itu adalah miftahus salat. Itu adalah kunci dari salat. Masuknya orang ke dalam salat dengan apa? Dengan takbir. Termasuklah nanti rukun qauli adalah salam. Kalau tidak salam-salam, tidak selesai-selesai salat. Dan termasuklah di dalamnya apa? Al-Fatihah. Dalam pendapat jumhur ulama, kecuali ada satu pendapat di kalangan Hanafiyah yang mengatakan bahwa Al-Fatihah tidak termasuk rukun. Tapi jumhur selain Hanafiyah mengatakan bahwa dia adalah rukun Al-Fatihah. Nah, dari penelusuran kita terhadap berbagai macam amalan salat itu, salah satu faktor utama
yang menyebabkan solat itu tidak berdampak seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu adalah karena orang yang solat tidak memahami apa yang dibacanya. Tidak memahami apa yang dibacanya. Sehingga ada yang mengajarkan, pernah tak mendengarkan pengajaran begini? Dalam solat itu, hati waktu tahu hendaknya zikir saja, Allah. Padahal yang dibacanya Qul a'udzu binnas. Mestinya hatinya mengikuti makna dari bacaan, merasakan apa yang dibawa pesan oleh apa yang dia baca. Akalnya mentadaburi makna yang dia baca. Jadi bukan disuruh zikir itu Allah terus. Nah, kalau kita perhatikan para sahabat, kenapa ketika mereka membaca ayat tertentu berlinang air mata? Karena mereka mengikuti dengan perasaan mereka kandungan makna dari ayat Al-Quran yang dibaca. Yang paling lembut hatinya membaca Al-Quran dan sering menangis, bahkan tangisnya bisa agak keras, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW di saat beliau sakit di akhir hayat beliau kan meminta Abu Bakar menjadi imam. Nah, Ummul Mukminin Aisyah ketika itu mengusul kepada Nabi, janganlah Abu Bakar. Nah, begitu ketulusan para sahabat. Kalau hari ini kan tidak, orang mendapat penghormatan langsung kagak kebalur. Tapi kalau istri Rasulullah dan para sahabat lain, mereka bukan orang-orang yang ingin disanjung, ingin ditempatkan pada posisi yang tinggi dari yang lain, tapi menimbang apa nanti akibatnya untuk orang banyak. Itu pertimbangan. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, yang lain saja. Kenapa? Karena Abu Bakar ayahnya itu idza qara'a al-Quran, apabila membaca Al-Quran, maka menangis, bukannya tangisannya itu keras, tergaduh orang dan solat di belakangnya. Itu makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak menginginkan, bukan mau menentang Rasul, tapi mempertimbangkan karena ayahnya itu kalau membaca Al-Quran mudah sekali hatinya itu tersentuh dan kemudian melahirkan apa? Tangisan. Nah, ketika dia menangis, tangis itu bukan lunak, bukan hanya air mata saja yang keluar, tetapi terseduh. Nah, khawatir nanti dia sibuk jamaahnya jadi makmumnya. Namun tak kita payah orang di belakang. Itu yang diingatkan. Tapi Rasulullah SAW memberikan pertimbangan, memiliki pertimbangan lain. Makanya ketika Ummul Mukminin mengusulkan yang lain juga, apa kata Nabi? Utrukini, biarkan aku dengan keputusanku. Artinya yang seperti itu tidak mengganggu berjamaah. Kalau orang itu memang menangis karena tersentuh oleh bacaan. Nah, begitulah para sahabat. Nah, persoalannya kita, kenapa tidak bisa menangis pula dalam bacaan Al-Quran? Di awal nak tentu nak dibaca itu apa? Digantilah dengan teori ingin salah Allah. Yang akan diingat itu adalah peringatan yang dibaca. Mengingat Allah, iya. Mendirikan solat saja tidak pun kita berzikir menyebut Allah, berdiri saja untuk solat itu sudah mengingat.
Jadi ingat Allah itu jangan hanya dipahami dengan zikir saja. Ada orang yang terlalu mengurung ya pemahaman berzikir ingat Allah itu hanya dengan zikir lisan atau zikir qalbi saja. Tidak. Orang yang bergerak di dalam hidupnya mentaati Allah dan Rasul dan dia lakukan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak menyebut di dalam hatinya Allah, 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 tetapi jelas tentu dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ketaatannya itu dia telah sekaligus berzikir dengan Allah. Bapak dan ibu-ibu keluar dari rumah, ibu-ibu pakai jilbab. Bapak kau pakai jilbab, awak keluar. Allah tak redha awak mempercayakan aurat awak ke orang. Nah, itu zikir itu. Jangan dipahami zikir itu hanya dalam makna menyebut Subhanallah, Alhamdulillah. Terus muncul lagi kalau ditanyakan kepada kamar, habis pergi ngaji. Bapak mengaji, disuruh oleh Allah kewajiban menuntut ilmu. Itu zikir itu. Jalan itu bagian dari zikir. Itulah makna dari alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, karena selama ini sebagian dari kita mengurung zikir itu hanya dalam bentuk mengingat dengan lisan, menyebut asma saja. Sehingga banyak aneh kurang dan 10.000 zikirnya dalam sehari. 10.000 lo kunciannya dalam sehari. Dan ada yang begitu, ada orang yang seperti itu. Orang yang rutin berhalaqah zikir dengan berbagai macam kaifiat itu, mereka pula lah yang di dalam hidup mereka terkadang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan syariat, berdusta, berbohong. Itulah ini maknanya apa? Zikir itu terkurung hanya dalam bentuk apa? Tadabur dan an-nutqu bil alfaz, yaitu sekedar mengingat Allah dan sekedar menyebut Allah lafaz-lafaz. Padahal zikir itu tangan kita harus berzikir. Bagaimana maknanya tangan harus berzikir? Dia bertindak, berbuat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam tuntunan syariat Allah. Lisan harus berzikir, mata harus berzikir, kaki harus berzikir. Dalam setiap gerak harus berzikir. Itulah ulul albab. Jadi jangan lagi mengurung zikir itu hanya dalam pengertian dibuat tahlil semalam buat zikir. Nah, itu namanya mengerucutkan makna zikir. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan buat zikir itu dalam keadaan qiyam, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Jangan dibuat pula teori baru. Sedang zikir, tegak itu zikir. Sedang tegak, rabar dulu ada Nabi menunjukkan itu. Ada pula yang menganggap yubaikulan kusur ya. Kalau seperti itu kita memahami petunjuk syariat, berarti benar itu apa yang ditunjukkan orang. Berarti tidak sempurna Nabi mengajar cara kawat. Tidak ada beliau dalam satu riwayat sedang berzikir kemudian berdiri, kemudian bergoyang suruh tidak. Tidak ada riwayat yang seperti itu. Jadi jangan ditiru cara-cara yang seperti itu karena tidak ada dari Rasulullah pengajaran yang demikian. Oh, ada kiai ini, buya ini, itu adalah kreasi dia.
Tetapi bagi kita cukupkan. Saya kalau menyampaikan kepada jemaah, saya termasuk yang penakut kalau menyampaikan cara beribadah. Saya cuma termasuk sebagai muntabi'in saja. Sejauh yang diajarkan, yang bertemu dari Rasulullah dan para sahabat, sebatas itulah yang diamalkan. Lebih dari itu, amun tak berani majajan lebih dari itu. Walaupun kajian itu kadang pernah saya pelajari, tapi saya tidak berani mengajarkan kepada jemaah dan tidak berani mengamalkan yang demikian. So, kenapa? Karena dalam perkara ibadah sebenarnya sudah tuntas ditinggalkan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu diperbarui itu kini adalah bagaimana umat ini berinovasi dalam muamalah dan kalah berkurang. Di dalam apa? Di dalam menata kehidupan yang perlu. Sibuk urusan sampah, orang sampah jadi distrik dia itu negara demikian. Tak baca cara beribadah dari rumah-rumah, nak dulu itu biasa lah model. Yang perlu inovasi apa? Perkara-perkara yang kita disuruh untuk berkembang, pelajari alam ini, temukan berbagai macam keunggulannya, manfaatkan untuk kemaslahatan kita agar umat ini memiliki izzah, wibawa di Mekah di hadapan umat lain. Itu dan harus dikerahkan alam kita. Jadi inovasi dalam ibadah tak perlu. Jangan dulu berfikir cara zikir dibuat gerakannya seperti bunga matahari kambang, tak perlu. Tidak perlu. Jadi tidak usah ke sana karena sudah tuntas, sudah ditunjukkan. Nah, tapi urusan-urusan yang memang itu urusan dunia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, ia harus dikembang. Membuat berinovasi kita agar pagi hari kota ini menjadi rapi, bersih. Terlalu demikian tu. Bahawa berinovasi agar malam itu teratur, tenang. Tidak berjoget-joget di sepanjang malam. Nah, itu demikian. Baca romantis itu. Tak berkumpul terkenal dengan kota kuliner, tapi terkenal buruk dengan acara-acara. Namun awak malu sampai pakai model DJ berbagai macam itu. Itu apa itu? Jadi hal-hal yang perlu untuk kita inovasikan. Kalau dalam urusan ibadah, terimalah seperti adalah diajarkan dan Nabi SAW. Tidak akan kamu lebih takwa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi tidak melakukan dan tidak menunjukkan kamu. Oh, ada isyaratnya. Saya termasuk dalam ibadah, tak usah terlalu jauh mana membaca isyarat-isyarat. Tunaikan seperti apa yang diajarkan, zikir seperti apa yang ditunjukkan. Ini yang perlu kita. Kembali kita kepada tadi. Jadi apa yang menyebabkan solat tadi? Karena kita tidak memahami apa yang kita baca, tidak memahami apa yang kita lakukan. Nah, dengan alasan itulah makanya ketika kita berpikir apa ya kajian yang perlu untuk kita bahas di dalam pengajian majelis kita setiap hari Kamis siang atau Kamis petang ini, maka saya ingin untuk ke depan kita mulai mencoba mentadabburi ayat-ayat yang itu ayat-ayat rutin dibaca di dalam sholat. Nah, kalau ayat-ayat rutin kan tak bayang saja waktu kul jadi setidaknya ketika imam membaca atau kita membaca, tinggal asar, tinggal bekas dari kandungan ayat tersebut di dalam diri kita. Setidaknya kalau kita baca ayat neraka, muncul ketakutan di dalam diri terhadap apa yang diancamkan oleh Allah atas
perbuatan kita mendurhakai. Ada cabit sehingga sesudah salat itu tidak ada berarti awak melanggar ketentuan. Kalau ada di situ ayat-ayat tentang surga, setidaknya kalau kita faham, muncul rasa harap di dalam kalbu kita, keinginan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan surga. Nah, rasa itulah yang hendak kita capai. Ada harap kita, ada cemas kita, ada rasa takut kita, ada rasa syukur kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya. Nah, tapi melahirkan rasa-rasa yang mengisi dada kita ketika sholat itu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap makna. Nah, itulah makanya saya mengajak kita semua untuk ke depan Jadi dengan demikian maka sangat penting bagi kita untuk memahami ayat-ayat dan termasuk juga bacaan-bacaan salat. Makanya untuk kelanjutan kajian kita akan mengkaji tentang tadabbur ayat Al-Quran. Tentu kalau kita merujuk kepada kebiasaan, ayat-ayat yang sering dibaca itu setidaknya adalah juz terakhir. Karena banyak awak nilai hafiz juz 30. Bukan hafiz 30 juz ya. Juz 30. Jadi hafiz juz 30. Jadi kita akan ke depan kita akan mengkaji atau kajian awak setiap kami sore adalah tadabbur juz amma. Sampai selesai nanti kita ansur-ansur lembat-lembat para lamu entahlah para lamu. Yang penting kita terus tambah. Nah, itulah makanya latar belakangnya kenapa kita kajian kita setelah fikih mawaris, prakteknya nanti tentu masing-masing akan punya kasus-kasus tersendiri, tentu tidak bisa selesaikan dalam kajian, tapi sesuai dengan kasus-kasus tersebut itu kepada para ulama atau mungkin pada waktu yang kita akan jelaskan. Kalau begini orang meninggal berapa, ini ahli warisnya siapa yang berhak, tidak, itu tidak bisa umum. Contoh-contohnya kan sudah kita sebutkan. Kalau berkumpul ahli waris semua, yang mungkin mewarisi itu cuma asal huruf pasangan. Lebih dari itu tidak ada. Kalau lengkap semuanya, yang akan mewarisi itu cuma 3 itu saja. Orang tua, pasangan yang meninggal, dan anak. Kecuali kalau tidak ada anak laki-laki, itu lain kasus. Tapi kalau lengkap, nah, dia ada, perempuan ada, kemudian bapak ibu ada, kemudian pasangan ada, yang tinggal dia sudah itu saja. Yang lain tidak salah satu. Awal ahli warisnya iyo, tapi ada dapat nah, itu saja. Jadi kecil anggota ahli waris ini iyo ahli waris. Tapi tidak semua ahli waris itu mendapatkan dana warisan karena sudah diatur. Nah, sekarang mari kita mulai membahas tentang bagaimana maksud ya. Jadi kita mentadabburi, ya, kita tidak jauh-jauh mengatakan menafsirkan. Karena untuk menafsirkan itu tidak ringan. Jadi kita coba mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kalau dia mulai dari juz amma, ini adalah juz terakhir dari 30 juz Al-Quran. Jadi kalau 30 juz, sudah ada negeri tambahan itu. Nah, jadi pernah dulu
yang menghafal Al-Quran. Tanya, kamu sudah berapa hafal? Saya 5 juz, bagus, tolong ditingkatkan lagi, ditambah lagi. Ya, pas nanti terakhir bukan hafal 30 juz. Nah, pas tanya, kamu sudah berapa hafal? Hafal 30 juz, Pak. Ayo tolong ditingkatkan lagi. Amin. 20 juz itu dah selesai, Pak. Itu tapi dia nak kecilnya mandu lah Pak. Berarti yang 40 Quran 20 juz. Tak ada nanti ditambah dia apa lagi. Tapi dipertahankan gitu bahasanya. So kenapa? Karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat mudah infilat. Tahu infilat? Infilat kan itu. Nah, yaitu suatu yang sangat mudah terpeleset atau hilang dia dari ingatan. Jadi Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat mudah terlupa. Nah, karena itu jangan katakan kalau kita tidak ingat dengan ayat tertentu, sebaiknya jangan katakan saya lupa. Tapi katakan syaitan melupakan saya. Karena kalau kita katakan lupa, nah itulah yang disenangi oleh syaitan. Nah, karena itu orang yang menghafal Al-Quran, salah satu yang perlu untuk dia lakukan adalah melakukan apa? Takrir, mengulang-ulang. Makanya teori-teori tahfiz yang berkembang sekarang ini, ada di antaranya sebenarnya bukan membuat orang menjadi hafiz, tetapi pernah menghafal. Nah, jadi dapat dengan 2 halaman, lanjutkan. Dapat sejus, lanjut juz kedua. Pas dia mampu juz kedua, juz pertama hilang loh. Jadi kalau dah sampai 30 juz, dia pernah hafal 30 juz, pernah hafal. Kalau dirujuk je sampai ni bagaimana? Banyak anak kini yang model itu. Yang itu. Jadi dia pernah menghafal betul. Tapi itu sudah bagus. Artinya anak-anak ini sudah diajar bersentuhan dengan Al-Quran yang Karim. Nah, pernah menghafal setidaknya kalau dibaca orang ayat tertentu hadir. Tapi untuk menjadi hafiz yang betul-betul dia hafiz, apalagi dengan qiraatnya ya. Nah, tentu ini membutuhkan keseriusan tertentu dan kekhususan tertentu. Nah, itu yang dikatakan dengan hafiz. Jadi dia membaca Al-Quran, apalagi dengan qiraatnya, mungkin dia baca qiraat 7, 7 atau 10 dan lain-lain, itu membutuhkan kekhususan tertentu. Jadi kita berbicara tentang juz yang ke-30. Kita tahu bahwa juz yang ke-30 itu mulai dari surat yang ke-78 urutan. Surat itu dinamai, ada 5 nama. Jadi bukan satu saja namanya. Tapi yang populer bagi kita adalah Suratul Naba. Ya. Yang populer itu surat An-Naba. Surat An-Naba terambil dari satu kata yang ada di dalam surat itu. Anil Naba'il Azim. Tapi surat ini juga dinamakan dengan surat Amma. Jadi kalau disebut surat Amma, surat An-Naba, ya itu juga. Juznya malah dinamakan juz Amma ya besar. Amma itu diambil dari pangkal dari ayat pertamanya, yang sebenarnya tulisannya kalau kita mau cari tahu tulisannya an, kemudian an begitu, kemudian
ma. Sebenarnya begitu tulisannya. Ma itu pakai alif sebenarnya. Tapi menjadi kebiasaan bagi masyarakat Arab dahulu kalau menggabungkan antara huruf jar, an itu huruf jar namanya, dengan ma, biasanya apa? Alifnya dihilangkan alif. Nah, ya. Kemudian nunnya diidghamkan, dihilangkan nun, diidghamkan ke mim. Amma, ma-nya ini di alif ke atas dihilangkan jadi mim biasa. Nah, jadi nanti yang pilih amma. Nun digabungkan diidghamkan ke mim jadi amma. Nah, itu asal dari kata amma. Kalau kita pecah dua, kalimat itu sebenarnya terdiri dari dua huruf, dua kali kalimat, yaitu yang pertama adalah an, nah yang kedua adalah ma. Itu. Nah itulah salah satu nama dari surat An-Naba. Ada juga namanya adalah, perhatikan, kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Wasil, Surat An-Naba, surah An-Naba adalah awal surah fil juz'il akhir min al-Quran al-Karim. Surah An-Naba adalah awal surat dalam juz yang terakhir dalam Al-Quran, dari juz yang terakhir dalam Al-Quran. Wa tusamma aidan, dinamakan juga dengan nama dengan surat Amma. Ada juga yang menyebut Amma Yatasaalun, lebih panjang. Ada juga yang menyebutkan adalah surat Al-Mu'sirah. Dan di dalam ayat nanti Mu'sirah. Kemudian ada juga yang menyebutnya dengan surat Tasaul. Nah, dan inilah 5 nama dari surat An-Naba. Surat An-Naba pertama, surat Amma yang kedua, yang ketiga Amma Yatasaalun, yang keempat Al-Mu'sirah, yang kelima At-Tasaul. Nah, dari mana kata At-Tasaul itu dapat? Dari Yatasaalun. Dari kata Yatasaalun. Karena itu dinamakan surat Tasaul. Mu'sirah, kenapa dinamakan surat Mu'sirah? Perhatikan firman Allah dalam ayat itu, ada kalimat, perhatikan, Mu'sirat, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Jadi kalau ada orang menyebut kita untuk menambah wawasan keilmuan kita, saya baca tadi surat Amma, udah juz nan Amma salah waktu. Nah, itu kalau dan dua kok enjo koyon. Nah, berarti nan sulang tak ngerti, nan sulang tak paham betul gitu. Enggak, surat An-Naba indah Amma. Mu'sirat. Surat An-Naba itu disebut juga surat Amma. Bahkan ada yang lebih panjang, surat Amma Yatasaalun. Nah, surat 3 namanya. Ada yang menamakan surat Mu'sirah. Mu'sirah itu terambil dari apa? Dari kata yang ada dalam ayat 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kemudian disebut juga dengan surat Tasaul. Kenapa disebut dengan surat Tasaul? Karena ada kalimat Yatasaalun. Tasaul itu artinya saling mempertanyakan.
Jadi dari situ kita tahu ada 5 nama dari surat ini. Surat ini kalau kita lihat di dalam berbagai kitab tafsir, kita temukan bahawa surat ini adalah surat Makkiyah. Apa maknanya Makkiyah? Dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun di periode Makkah. Yaitu surat yang turun di periode Makkah. Walaupun kadang turunnya tidak di Makkah, tapi periodenya periode Makkah. Maknanya apa? Ketika Nabi masih belum lagi berhijrah ke Madinah. Kok bisa dikategorikan begitu? Untuk apa namanya itu? Nah, ini yang harus kita paham begitu rincinya kitab suci kita. Dan tidak ada kitab suci yang dikatakan orang kitab suci yang bisa menandingi Al-Quran dari sampai hari ini, yaitu orisinilitasnya, orisinil keasliannya, otentik kepada. Dan begitu juga keterpeliharaan dari segala perubahan, penyelewengan. Karena itu kita dengarkan ada orang-orang yang dahulu memusuhi Islam dan umat Islam. Mereka kan pantang sekali dengan Al-Quranul Karim, benci sekali. Dan ada seorang pelajar agama lain yang mempelajari agama mereka dengan tekun. Mereka membayangkan kitab suci umat Islam ini seperti kitab suci mereka, sesuai dengan di mana mereka hidup, bahasa apa yang dipakai. Sehingga kitab suci itu kadang mengalami revisi demi revisi. Yang dulu revisi kitab suci pakai edisi, edisi tahun sekian. Jadi ada di antara mereka yang masuk Islam, tertarik dengan Islam, terkejut ketika melihat Al-Quran, belum lagi memahaminya. Kenapa? Karena mereka penasaran dengan Al-Quran, pergi mencari Al-Quran dan membelinya. Ketika membelinya, orang ini kan fobia betul melihat Arab dan bahasa Arab. Dan ketika baca Al-Quran, dia saudara ini Al-Quran, bukan huruf. Tidak, dia pengen yang seperti bahasa. Akhirnya jelasan orang, kalau Al-Quran tidak ada yang tidak berbahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran itu Arabiyyah. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa dia menurunkan Al-Quran Arabiyyah, berbahasa Arab. Jadi karena itu berhati-hati dengan propaganda yang mendorong kita untuk memusuhi Arab. Jangan. Itu tidak benar. Terlepas tentu tidak semua orang Arab itu adalah orang-orang yang saleh dan taat, sama juga. Tapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk membenci Arab. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu kepada siapa risalah yang terakhir, menutup seluruh risalah yang dia turunkan kepada para nabi itu, kepada siapa dititipkannya, siapa yang memikul pertama tugas dan tanggung jawab itu. Allah Maha tahu. Allah turunkan Al-Quran Arabiyyah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum
ta'qil. Perhatikan juga surat Taha ayat 113. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Jadi Arabiyyan maknanya apa? Dengan lughah, dengan bahasa Arab. Begitu juga dalam surat Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyan. Dalam surat Fussilat, Qur'anan Arabiyyan. Dalam surat Syura ayat 7, Auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Di dalam surat Zukhruf juga demikian, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Jadi jelas tidak bisa dibantah bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah Arabiyyah, berbahasa. Kalau ada orang di luar Islam membayangkan Al-Quran seperti kitab mereka yang Afrika, pakai bahasa Afrika. Ada pula dahulu pernah ada kitab agama lain pakai bahasa Minang dulu. Nah, itu jelas dari situ saja kita sudah bisa. Jadi kalau ada orang Islam yang bisa dimurtadkan orang, ada orang Islam yang bisa dimurtadkan orang padahal telah membaca kitab sucinya, ini orang tidak mempergunakan akal. Sebab sebagai rukun utama dari suatu agama itu benar adalah kitab sucinya atau wahyu yang diterima oleh Nabi itu benar-benar adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dikarang kemudian, bukan direvisi oleh manusia. Itu makanya para ulama sampai hari ini ijma' sepakat kalau kita melihat seperti ini, kan ada Arabnya, ada di bawah terjemahnya. Mana yang Quran? Yang Quran yang Arabnya ini. Yang di bawahnya itu apa? Terjemah Al-Quran. Nah, kalau kita kembali kepada hadis Nabi bahwa likulli harfin, setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran kita mendapatkan 10 kebaikan. Apakah itu berlaku untuk terjemah? Nah, apakah itu berlaku untuk terjemah? Tidak. Saya tidak mengatakan membaca terjemah tidak berpahala. Lainnya jangan disimpulkan di situ. Membaca terjemahan Al-Quran dalam rangka untuk memahami maksudnya, mendapatkan pahala yatadabbaruna Al-Quran. Tadabbur. Pahalanya pahala tadabbur. Pahala mempelajari Al-Quran untuk mengambil hudan, hidayah, petunjuk. Tetapi kalau dibawakan kepada hadis likulli harfin, setiap huruf itu 10, kata Nabi, la aqul alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif harf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf. Karena alif itu 1 huruf, berarti satu alif 10 nilai kebaikan di sisi Allah. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja sudah 30. Tapi dapatkah dengan kita membaca misalnya di sini amma yatasaalun, begitu? Kita baca amma yatasaalun, dan kita baca yang kita baca tentang apakah mereka saling bertanya-tanya.
dapatlah T-nya 10 huruf, 10 kebaikan, E-nya 3. Jadi karena itu, kalau kita mentadaruskan Al-Quranul Karim, jangan malas membaca Al-Qurannya. Ada pula orang yang mengatakan, awak nak ngerti apa yang dibaca? Apakah membacanya tanpa mengerti maksudnya mendapat pahala itu? Iya, dapat juga. Karena hadis itu cuma mengatakan, ya Pak, siapa yang membaca Al-Quran itu? Likulli harfin, setiap hurufnya adalah 10. Jadi ulama sepakat bahwa terjemah tidak mengambil hukum Al-Quranul Karim. Jadi terjemah ini tidak mengambil hukum Al-Quran. Tidak mengambil hukum apa? Tidak dari sisi kedudukannya dalam sholat. Jadi jangan ada pula nanti dalam sholat digantinya Al-Fatihah, Allahu Akbar, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, gitu ya. Segala puji bagi Allah dan semesta alam. Sa'anta. Kenapa? Terjemah la ta'khud, tidak mengambil hukum Al-Quran sedikit. Begitu juga dari sisi mukjizatnya, kemukjizatan pada terjemah tidak mengambil, tidak ada seperti pada Al-Quran. Begitu juga nilai ibadah membacanya tidak didapat oleh terjemah. Nah, tetapi bukan terjemah tidak penting. Karena itulah makanya para ulama membolehkan menerjemahkan Al-Quran, walaupun terjadi perdebatan panjang dahulu tentang menerjemahkan Al-Quran. Sebagian ulama menentang. Kenapa? Karena khawatir Al-Quran kan seperti kitab-kitab lain, bergeser, berubah, tersingkir yang aslinya. Tetapi sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena Al-Quran tujuannya adalah untuk dijadikan hudan, petunjuk. Sedangkan umat Islam tidak semuanya Arabi, tidak semuanya orang Arab yang mengerti dengan bahasa Arab. Kalau begitu, kalau tidak diterjemahkan, bagaimana petunjuk itu akan bisa mereka pahami? Nah, artinya terjemah itu karena hajat yang mendesak. Nah, akhirnya perdebatan itu berujung kemana? Dibolehkan terjemah dengan catatan tadi. Terjemah bukan Al-Quran. La ta'khud, tidak mengambil ahkam hukum Al-Quran sedikit pun. Dia hanya sebagai wasilah, sebagai jalan atau media untuk memahaminya. Dan di samping terjemah ada lagi tafsir. Tafsir berisi kandungan apa? Berisi kandungan penjelasan tentang apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Apa maksud? Penjelasan baik dari sisi hukumnya maupun dari sisi irsyad petunjuknya, dan juga kabar-kabar yang dibawanya. Dalam bahasa lain, tafsir ini juga disebut dengan ta'wil. Makanya kalau kita lihat hadis Nabi SAW yang di dalamnya terkandung doa Nabi untuk
Abdullah bin Abbas, paman Nabi, anak paman Nabi Abdullah bin Abbas, yang didoakan oleh Rasul agar dia ahli di dalam menafsirkan Al-Quran. Ada kalimat alimul ta'wil. Ta'wil itu bermakna tafsir menurut para ulama. Nah, berarti Al-Quran ada, terjemahnya ada, tafsirnya ada. Terjemah ini bisa pula dibagi oleh ulama menjadi dua kelompok. Ada terjemah yang bersifat harfiah, letterlek. Pernah lihat Al-Quran yang menjadi terjemah kata per kata, kan? Nah, ada contohnya di sini. Coba lihat contoh. Nah itu, anfaqu, mereka yang menafkahkan, min dari amwalihim, harta mereka, wassalihat, atau wanita yang saleh. Itu namanya terjemah letterlek harfi. Apa ada? Dia tidak tersusun dalam bentuk kalimat yang utuh dan tidak memberikan penjelasan lebih dari makna kata. Tapi ada juga terjemah ini sebenarnya telah masuk ke dalam tafsir. Nah, ini yang disebut dengan terjemah tafsiriyah. Terjemah, tapi di dalamnya sudah ada sedikit tafsir. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan secara harfiah, antara bahasa dengan bahasa ini sulit. Makanya ada orang yang mengatakan sebenarnya terjemah harfiah itu tidak ada. Sulit menerjemahkan bahasa ke bahasa. Tidak usahlah bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Minang saja ke bahasa Indonesia repot waktu. Sehingga orang Minang kalau nak berbahasa Indonesia tahu surah, orang tunggu, tak bisa disuruh. Ia kan rumit kan? Kalau awak di Indonesia, baik ke Malaysia, rumit membaca. Awak mencari-cari dia, tanda dia di sini. Padahal tanda itu bahasa awak dulu. Tapi awak tandas itu dulu maknanya. Tandai tampil orang buang aja, tandai jo, tandai. Tapi ada tandai pun nak habis gitu. Jadi sulit menerima. Jadi ada orang mengatakan sebenarnya tidak ada terjemah yang sifatnya harfiah letterlek itu. Tetap saja di situ ada tafsirnya. Kadang menggeser kata, ada ada tiga kata yang sepadan dipakai ini. Itu sebenarnya sudah tafsir walaupun itu sederhana. Nah, itu semua dilakukan oleh para ulama dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan umat kepada Al-Quran. Kembali kita kepada amma yatasaalun. Apa kepentingan ulama mengelompok-kelompokkan antara surat ada Makkiyah, ada Madaniyah? Mana kok dikelompok pada itu? Ini biasanya muncul dalam suatu ilmu yang disebut dengan ulumul Quran. Jadi ilmu. Jadi karena itu orang kalau menafsirkan Al-Quran, tak cukup dia baca terjemahan Kementerian Agama. Aku nak awak khawatirkan ini. Untuk menafsirkan Al-Quran itu dia punya banyak perangkat ilmu. Di samping bahasa Arab dia mumpuni, begitu juga dia harus tahu dengan qawaid tafsir. Kemudian berikutnya dia juga harus mengetahui ulumul Quran. Kemudian
Kemudian dia juga harus mengetahui tentang ilmu nasakh dan mansukh. Dia harus tahu asbabun nuzul, dan dia juga harus mengerti ilmu usul fikih, karena dari situ akan lahir nanti rumusan kesimpulan hukum. Tidak bisa menafsirkan Al-Quran itu bak dan terasuh di selero saja. Orang awak kan ada kaedahnya. Awak harus ngerti begitu. Adonan tasure, adonan tasire, adonan tasuru. Saya kan juga kaedah nanti kau terkenal. Tu main rasul-rasul saja. Kalau bahasa Arab, ayo nak ngerti yang bodoh. Kalau begitu tidak ada hak dia menafsirkan Al-Quran. Berarti nanti dia menafsirkan Al-Quran hanya dengan nalar semata, agak-agak. Dan orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu saja, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, memfassar Al-Quran bi ra'yi, dengan nalar semata, apa yang harus dia waspadai? Apa itu? Tempat tinggalnya, tempat diamnya kelak di neraka. Makna dengan ra'yu itu bukan nak memakai akal, ya. Orang macam itu nasib Quran tak perlu juga, tak juga nak ngerti apa-apa itu. Maknanya apa? Hanya dengan akal semata. Akhirnya bukanlah penafsiran yang kedua, tapi akal-akalan. Pernah tak bapak dari ibu bertanya, ada orang misalnya menafsirkan Al-Quran Al-Qari'ah, masa ya artinya yang membaca saja? Inilah salah, orang salah juga. Bacaannya Al-Qari'ah, ain, bukan Al-Qari'ah, hamzah. Atau tu popular tu, bapak dari ibu cok dengan dia TikTok selalu itu tu. Al-Qari'ah, kata dia, berarti dia tidak mengerti bahasa Arab. Nah, dia juga dulu yang pernah menterjemahkan, menafsirkan Al-Quran di dalam bukunya Inda Sidratil Muntaha. Ingat kan surah itu saja? Sidratil Muntaha diartikan sidrah, artinya sadar. Itu orang nak ngerti bahasa Arab namanya. Dari mana kata sidrah itu sadar? Walaupun sidrah itu kalau ditulis, perhatikan dia tulisan sidrah. Kalau kita tulis sidrah itu ada sin, dal, ra, ta marbuthah, itu. Nah, kalau dihilangkan ta-nya, sin, dal, ra. Kalau tulisan Arab Melayu udah dibaca orang sadar. Nah, tapi apakah sidrah itu sadar artinya? Tidak ada dalam bahasa Arab sidrah artinya sadar. Nah, karena itu orang tidak ada semenjak dahulu berani menafsir-nafsirkan Al-Quran. Berhati-hati dengan Al-Quranul Karim, karena itu adalah kalam Allah. Makanya saya ingatkan pula jemaah, kalau akan mengambil tafsir Al-Quran, lihat-lihatlah kepada siapa kita belajar tafsir. Jangan sembarangan. Karena mengetahui bahasa Al-Quran mutlak harus dimiliki oleh orang yang akan menafsirkan Al-Quran. Bahasa awak saja, bahasa Minang. Kalau orang nak mengerti bahasa Minang, tak bisa menafsirkan Pituah Minang kabar. Kena petanya kena mudah kini, amu kasihnya bapa di sirani cinta. Nah,
dijamur. Kalau panen dilingkut-lingkut, kalau hujan dikakak-kakak. Tidak karyam nek pagi tengah hari, tapi masih diampun tengah malam. Aja jangan lihat tuh kesini. Ditanya kan mau ini, boleh sehat Pak Guru. Ini sadarkan dia. Masa juga dulu padi, kalau padi hari dilingkut, kalau hujan hari dikakak-kakak. Anda kalian dok di padi tengah hari, tapi masih diambun. Kan kalau begitu ngecek jangan mau gini, mungkin dia suruh preso kalau dia. Gigau kan. Jadi memahami aslul lugah, ya, memahami asal bahasa itu adalah syarat mutlak orang bisa menjelaskan maksud dari bahasa tersebut. Itu tak bisa diago betul. Jadi kalau ada, awak mana gini belajar tafsir dari siapa? Dari siapa tu? Di mana belajar suara? Dia tak ngerti bersuara, cuma dia pandai baca saja. Dia tak ngerti bersuara, tapi dia pandai. Nah, pada kalau sampai tu ada tu nanti pengajian itu sedikit tinggi. Nah, salah lagi mah ya. Siang dari ini. Dia dapat bahasa Arab tak boleh. Tetapi dia ngerti. Kalau urusan menyebutkan satu topik ayat, oh ayat-ayat tentang haji, oh ayat surah Baqarah sekian tu murah mengaji itu indeks ini pacik selesai. Orang gini kalau dia ingin menafsirkan, itu disebut dengan tafsir maudhu'i namanya. Tafsir maudhu'i yaitu terkait dengan objek tertentu, dia himpun ayat-ayat yang terkait dengan masalah itu, kemudian dia coba tafsirkan apa hubungan antara ayat dengan ayat, antara satu dengan yang lain dalam satu topik yang satu itu yang sama. Nah itu namanya itu tafsir maudhu'i. Nah tafsir-tafsir yang ada tidak sama pula dominannya dong. Makanya kalau Bapak dan Ibu ingin tahu tafsir, para ulama sering memberikan kepada kita kategorisasi tafsir. Ada dan tafsir itu muatan lebih banyak di situ pembahasannya misalnya ya. Misalnya tafsir itu mengarah kepada tafsir Al-Quran dengan riwayat-riwayat yang ada. Kok ayatnya, hadis yang terkait dengan itu, apa perkataan sahabat terkait dengan itu. Nah kalau itu tafsir dan menginginkan itu yang paling acau dirujuk orang itu adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ya. Dan kalau tafsir-tafsir itu yang ingin kita cari misalnya adalah terkait dengan hukum, lebih dominan arahnya kepada, atau kata orang sering mengatakan warnanya adalah hukum, misalnya tafsir Al-Qurtubi misalnya. Nah kalau yang baru misalnya tafsir Al-Marhum Wahbah Az-Zuhaili, nama tafsir Al-Munir. Nah kalau tafsir itu lebih kepada tafsir yang bersifat di situ muatan-muatan tarikh, sejarah lebih banyak di situ, maka merujukannya mungkin adalah tafsir Al-Tabari misalnya. Jadi para ulama juga mengklasifikasikan. Kenapa? Karena ulama menafsirkan ayat itu kan sesuai juga dengan latar belakang ilmu yang dia dalam, yang dominan, yang secara spesialis lebih menonjol dia. Nah karena itu catatan kita jangan serampangan, jangan asal-asalan. Nah kembali kita kenapa ada Makkiyah dan Madaniyah tadi?
Itu untuk membantu ulama di dalam memahami arah utama dari ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Kenapa? Karena setelah dibaca oleh para ulama seluruh ayat Al-Quran Al-Karim, tampaknya ada kecenderungan yang lebih kepada penekanan antara ayat-ayat yang turun di periode Makkah dengan ayat-ayat yang turun di periode Madinah. Atau kecenderungan yang berbeda dari sisi penekanan. Ayat-ayat yang turun pada periode Makkah, karena itu adalah awal dakwah di situ, lebih banyak menonjol kepada penguatan akidah, kepada penguatan iman, tauhid, dan tidak banyak masuk ke ranah hukum ibadah syariat. Karena itu bila turunnya syariat berpuasa ketika Nabi di Madinah, bila turunnya perintah Al-Quran untuk menunaikan zakat ketika di Madinah. Nah, sedangkan untuk periode Makkah lebih berat penekanannya kepada perkara akidah. Lihat ayat ini, salah satunya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Ini perkara ini, apakah perkara hukum fikih syariatkah dalam makna khusus, atau sebenarnya ini masalah akidah? Orang akan mudah memahami ini perkara akidah. Kenapa? Karena ini terkait dengan perkara An-Naba'ul 'Azim. An-Naba'ul 'Azim itu kemana perginya nanti difahami. Baca ayat berikutnya adalah terkait dengan hari kiamat. Nah, itu kan perkara akidah, terkait dengan hari kiamat, yang di situ terdiri fasal, pemisahan yang tegas antara hak dan batil, orang yang taat dengan orang yang durhaka. Inna yawmal fasli kana miqata. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Yawma yunfakhu fis-suri fatahtuna afwaja. Ini terkait dengan hari akhir, hari kiamat. Nah, hari kiamat itu masuk bab persoalan akidah atau persoalan syariah dalam makna khusus, perkara hukum, perkara akidah. Nah, karena itulah makanya mudah ketika ulama mengatakan bahawa ayat-ayat yang turun di Makkah itu lebih dominan penekanannya kepada akidah, mudah orang faham. Iya, itu salah satu kegunaan. Kemudian yang kedua, di dalam syariat kita ada yang disebut dengan nasikh dan mansukh. Ada hukum yang diturunkan di awal, kemudian hukum tadi dihapuskan dan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hukum yang lain. Para ulama yang berkeyakinan nasikh dan mansukh ini berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 106, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, tidak ada yang kami nasahkan dari ayat satu ayat pun, atau kami lupakan dia, melainkan kami datangkan dengan yang lebih baik dari itu. Ini yang jadi dasar ulama. Ada hukum dahulu ditetapkan, kemudian dihapus, diganti dengan yang lain. Nah, ini juga ada misalnya dalam hukum fikih, misalnya contoh ya, terkait dengan ziarah kubur. Di awal Islam ziarah kubur itu terlarang. Dan itu dikatakan oleh Nabi, kuntu nahaitukum, dahulu aku larang kamu sekalian berziarah kubur. Ada ketahuilah, fazuruha, maka pergilah menziarahinya. Artinya dahulu terlarang, kemudian menjadi tersuruh. Itu menunjukkan ada perubahan.
Ada yang mengatakan kalau boleh itu tak konsisten namanya. Ini bukan perkara konsisten, tetapi ini dalam rangka marahil ad-da'wah fi zamanin tanzil. Ada proses dakwah. Manusia itu kan tak bisa membalik telapak tangan doang. Di masa itu ada orang ni contoh, ketika itu semua orang, hampir jarang orang Arab itu yang punya istri seorang. Ada dan selapan, ada dan 10. Nah, kalau sekali ditaga Nabi, nah karena itu ada kapan itu setelah di Madinah baru ada orang masuk Islam. Di tangan dia ada 8 wanita. Nah kata Nabi, carikan sampai orang pertahankan kita. Kenapa tidak di awal Islam dibolehkan? Tadi diperintahkan itu karena waktu itu orang masih terikat dengan kondisi tradisi yang kuat. Bahkan kalau orang calit, kan awal mengaji tentang fikih keluarga, wanita malah perlu jadi warisan bagi istri bapa boleh, jadi ibu tiri boleh diwarisi oleh anak. Kalau itu, nah karena itu ada proses. Ini bukan perkara konsisten dan tidak, tapi itu perkara proses di dalam dakwah fi zaman tanzil, di zaman hukum belum lagi tuntas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertahap. Sama dengan minum khamar. Awalnya diberitahu ada di situ manfaatnya, tapi usulnya lebih gadang. Dan ada kata haram di situ, dah ada perintah menjauhi dia. Disarankan diri awak karena mudah. Sebagianlah sadar kalau kado usul itu awak baru ditinggalkan. Tapi ketika yang lain membaca ayat itu, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosa lebih gadang dari manfaatnya. Akalnya ada manfaatnya dua. Nah, kemudian ada sebagian dalam meninggalkan, sebagian masih minum juga. Dalam mabuk tiba waktu solat. Nah, ketika waktu solat dan mabuk pun mungkin menjadi imam pula. La tabalik ayat Quran ini. Nah, kita turun dari ayat. La taqrabus salat. Dan kalian dekati salat wa antum sukara. Kalian dalam keadaan mabuk. Nah, mulai lo banyak yang meninggalkan. Kalau kata ambil doa ibadah tu aru minuman tinggalkan. Nah, kemudian baru datang ketiga bertanya. Ada riwayat katakan Umar bin Khattab, ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah tuntaskanlah untuk kami hukum khamar. Nah, baru turun innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jelas-jelas tipu kerja syaitan, jauhilah. Hadis itu baru. Nah, jadi itu namanya tadarruj namanya. Ada tahapan-tahapan di dalam dakwah. Tapi itu terjadi bila terjadi di zaman at-tanzil, zaman wahyu turun. Jangan dulu kini berkona merujak pada itu. Apa minum sekejap ni ya, kalau dulu mempandang lagi. Ini tak zaman at-tanzil, hukumlah selesai. Nah, baik. Jadi dengan demikian berarti ulama membagi banyak ada penjelasan dalam tafsir Makkiyah dan Madaniyah untuk membantu orang memahami kama topik utama dari surat tersebut. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat dalam surat-surat di dalam juz Amma, maka kita akan bertemu itu adalah surat-surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Jadi surat Makkiyah ini lebih menekankan kepada apa? Kepada perkara akidah, pada
para akidah. Turunnya surat Amma itu atau surat An-Naba setelah surat Al-Ma'arij dan sebelum surat An-Nazi'at, Wan-Nazi'at gharqa, Wan-Nazi'at nasqa. Nah, itu turun sesudah surat Amma. Sesudah Amma yatasaalun. Jadi Amma yatasaalun turun sebelum An-Nazi'at. Ayatnya berapa? Kalau kita lihat di dalam berbagai mushaf, sepakat mushaf, baik mushaf Kufah maupun mushaf Makkah, jumlah ayat dari surat An-Naba adalah 40. Dalam cetakan lain 41. Mau beda? Enggak. Bedanya dari penomoran saja. Kenapa? Karena ada sebahagian yang menomori ayatnya sama. Tapi dari sisi ayatnya jelas berawal dari Amma yatasaalun dan akhirnya tetap ya laitani kuntu turaba. Itu tak ada berubah. Cuma perbedaan Bapak tahu dan menghitung yang 40, Bapak menghitung yang 41, itu adalah dalam pemenggalan ayat. Sama juga Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah memasukkan Bismillah ayat pertama. Ada yang memasukkan Bismillah ayat pertama. Tapi ketika ditanya kedua-duanya para jumlah ayat Bismillah Al-Fatihah, dia 7 tambah. Nah, itu makna. Jadi kalau ada mengecek berbeda itu tidak merubah Al-Quran.